sekarang dikeluarkan dari langit, kelingkingnya saja redup matahari. Kaciri mana begina kan gitu. Mau ada yang begitu? Susahnya mah euy. Ting cicit, ting cucut. Nah, padahal anaknya ting bener, ting itu paham. Kurang baca heula sarahna. Ting mana pada kapangaruhan we buat nama. Mana teh? Halaman berapa ajengan tanda? 43. 40. Innama awrada alaikal warida litakuna bihi alaika warida. Al-warid ibaratun amma yaridu alal qalbi minal ma'arifir rabbaniyah. Tuh ya. Jadi lain pahala ganjaran dibikeun, tetapi ma yaridu alal qalbi minal ma'arifir rabbaniyah kama-arifatan. Allah memberikan nur makrifat ke dalam kalbu manusia, wala taifi ar-ruhaniyah liyutahhiruhu bidzalika wa yuzakkihi hatta yasluha bidzalika lil wurudi alaihi wa dukhulil hadrati li anal hadrata munazzahatun an kulli qalbin mutakaddirin bil athari mutalawwithun bi aqdaril agyari fa idza innama awradahu alaika litakuna bihi warida. Sanajan teu pas pisan geus rada deukeut lah pahaman. Kalau tadi kan kepada warid itu bersifat imbalan, pahala. Yang dimaksud di sini karena fokusnya kepada makrifat adalah Allah memberi makrifat ke dalam tubuh. Kenapa? Oleh Allah kita diberi nur makrifat supaya orang jadi dakwah. Gitu. Aurada alaikal warida. Oh eta samana jeung tadi euy. Aurada Allah memberikan alaika kepadamu al-warida. Apa tadi warid teh? Nur makrifat liyukhrijaka. Agar Allah mengeluarkan kamu min sijni wujudika, dari penjara dirimu. Jadi sebenarnya mah urang teh panjara ke diri urang sorangan. Apa yang dipenjarakan? Tiplul ma'ani, kenal itu. Apa? Sekali lagi. Ini kurang populer kalimat tiplul ma'ani, kurang dikenal oleh umat Islam. Padahal yang disebutkan kembali kepada Allah itu adalah tiplul ma'ani. Apa dia? Ruhul Qudsi. Ruh asli dari Nur Muhammad yang paling dalam sirri, dia disebut tiplul ma'ani, bayi maknawi yang harus diurus. Dialah insan hakiki. Jadi ini fisik ini ya awak lain manusia sebenarnya ya mah casing untuk penyesuaian jeung bumi matak dihuntuan so aya gegeleun diceulian aya dengieun diramuan aya cocoleun gitu. Insan hakiki mah lain ieu itu kadaharanna lain cau. Ya begitu. Jadi sebenarnya diri kita itu adalah penjara bagi kita sendiri. Kita yang fisik ini bagaikan penjara bagi dia yang ruh di dalam. Kudu dikeluarkan kurang. Talqin dzikir teh kunaon kedah ku ahli khusus yang mendapatkan izin sambung menyambung dari Rasulullah, sebenarnya karena membuka gembok penjara yang di dalam. Begitu saya diangkat tahun 94, saya kembali ke pengasah Abah dan mengatakan, Abah nyangakeun deui sanes nampi abdi teu wantun, teu mampu abdi. Kamu ngadugikeun talqin. Tapi guru bijaksana, beliau mengatakan, lain kahayang Abah. Bahasanya, lain kahayang Abah. Susah nolak orang. Saya sampai beberapa bulan tidak berani menyampaikan. Tuh ini ngobrol ke dia jelma, yang tahu gitu. Gak berani, saya gak kelas untuk bidang itu. Guru mursyid luar biasa. Ketika saya datang ke Suralaya, beliau mengatakan, jangan ke dia. Ayah tamu di Palembang, ada tamu dari Palembang di atas. Tolong temenin. Luwes.
siapa namanya? Anu, saya disuruh menemani. Oh ya, terima kasih. Jadi sekarang apa? Saya kesini mau ditalkin. Tadi kata apa? Ke atas saja. Kumaha sih? Lain hayang jadi wakil, lain hayang jadi khalifah mursyid. Mau mendaftarkan diri malah nyen proposal berdasarkan mengingat menimbang kupanyang beheung Aisyah nu kieu mah dihayang-hayang makalah kana teu meunang dihayang-hayang teu meunang diumbung. Ada yang sangat tawadhu, teman saya Al-Mukarram Kiai Haji Asrori, dari mulai pengangkatan sampai wafat beberapa tahun tidak pernah berani mentalkin. Siapa dia? Suaminya Dr. Sri Mulyani yang alumni Michigan, alumni Montreal Miguel University. Tawadhu ya, baik. Saya ya kadina jadi menyampaikan, membuka apa tadi? Gembok penjara yang beda. Berai dibuka, urus kumane, kudikir, kuriato, saum, amal soleh, sodako, dan macam-macam ibadah terus dipupuk yang di dalam. Nanti kalau dia seperti bayi sudah kuat, maka dia pun bergerak. Itulah yang sering keluar. Dialah yang menembus kembali ke malakut jabarut lahu. Lain kebesaran pribadi, lain diri orang yang disebut anu-anu lain demi Islam, demi kejayaan, demi keadilan, demi kesejahteraan umat. Ya. Tujuannya ke sana. Baik. Al-anwaru, cahaya adalah matoyal qulub tutayyaw. Cahaya kalbu adalah menjadi tunggangannya kalbu wal asror dan rahasia-rahasia. Selama dalam kalbu kita belum menjadi pabrik nur, maka rahasia-rahasia Allah tidak akan masuk ke dalam kalbu kita. Paham? Baik, terima kasih. Ini enggak ada yang tersinggung dengan kata-kata saya tadi? Ya. Maaf ya, tadi saya mengeluarkan kata-kata karena saya cukup prihatin. Kasihan bukan apa-apa. Ada beberapa bapak-bapak yang harus mencari makan kemana-mana. Saya jadi malu dengan jejer cuma datang ke jelema bukti nanti disuguhan. Padahal ini disuguhan. Persediaan tidak sesuai data gitu. Baik. An-nuru jundul qalbi. Cahaya adalah pasukannya kolbu, tentaranya kolbu. Nabi Ibrahim ketika menghadapi Numrud atau Namrud, apakah Nabi Ibrahim membawa garda pasukan? Nabi Ibrahim ketika dakwah di Babilonia, Irak sekarang, beliau alumni goa, belajar makrifat di dalam goa, dibimbing oleh ibunya. Penguasa sedang dolim waktu itu, Namrud, manusia yang mengaku Tuhan. Seluruh bangsa Babilon harus menganggap dia adalah Tuhan. Sesembahannya adalah berhala. Sesembahannya, maaf, saya salah. Kalau yang mengaku Tuhan Fir'aun ya, mereka mempertuhan berhala. Bukan di Ka'bah, bukan. Kalau di Ka'bah, kami zaman Nabi Muhammad. Ini di Babylon. Datanglah Sayyid Ibrahim. Bagaimana oleh beliau dipurak-balik. Kita tahu. Lalu kampak yang dipakai membenturnya disimpan di mana? Yang paling besar. Yang paling besar. Intel mencari siapa yang menghancurkan ini. Terdengarlah bahwa namanya adalah Ibrahim. Ketika ditanya, "Anta fa'alta hadza an alihatina ya Ibrahim?" Apakah engkau yang menghancurkan kami
beliau mengatakan bal fa'alahu kabiruhum, yang melakukan adalah yang paling besar. Maaf, koreksi sedikit, harus dikoreksi. Bukan Allah salah, kita jangan salah paham. Kalau begitu Nabi Ibrahim berbohong tidak? Susah disebut bohong kira udah Nabi, disebut benar apa nggak bohong. Di sini pentingnya ilmu sastra. Nabi Ibrahim tidak berbohong. Siapakah yang disebut kabiruhum? Yang terbesar adalah orang yang beriman yang paling besar, dia sendiri. Tapi pada tawaria kalimat bersayap. Pokoknya kalau mereka belajar sastra ilah pentingnya Nabi Ibrahim. Antara lain jago diplomat ulung. Bal fa'alahu kabiruhum, yang melakukan yang paling besar. Di satu pihak dulunya itu kampak kayak gitu. Kalau mereka mengatakan Ibrahim tidak bisa, Tuhan kami tidak bisa bergerak, kunaon itu mesti disepat. Sebahasa apa tuh? Setek. Jago nanti dong. Coba ikuti. Ya, saya lumayan cek batur cenah. Ayalah sakecret maki gituan. Bal fa'alahu kabiruhum. Ya, hadirin rahimakumullah. Akhirnya ketika debat kalah, itu kalah, ini kalah, maka Namrud mengatakan, perang ya Ibrahim dengan kami. Jadi, padahal di jalan mengatakan, ini perang di mana? Pasukan Tuboga, Hansip Ewu. Dibakar dulu sebenarnya, dibakar dulu. Hangus apa tidak? Tidak. Kenapa tidak hangus? Karena ada doa begitu. Apa doanya? Kulna ya naru kuni bardak wasalaman ala Ibrahim. Maka api itu gitu. Keliru Anda. Tuhnya. Cek saha eta doa. Ayeuna dipakai doa amun kena panas kuseuneu supaya tiris kulna ya naru kuni bardak. Nabi Ibrahim tidak dimakan oleh api bukan karena doa itu, karena zikir. Karena Nabi Ibrahim kalbunya ikhlas zikir kepada Allah, maka Allah mengatakan, wahai api, itu lain Nabi Ibrahim ngadoa make doa eta, kesalah paham dewe. Wahai api, jangan kau bakar hambaku. Cek api, iya ya Allah, pada tiis we. Ngawaro wae euy. Kalau deket jeung Allah mah ka ahli zikir. Ahli zikir. Mantong deh. Sategeuna mah disebut Nabi Ibrahim ahli tarekat teh. Eta urang teh mun nyebut kitu, ahli zikir nyebutna. Ya. Baik. Namrud pesta, Pak, pesta. Lihat, kalau ingin agak panjang pahaman begini, bukan tafsir Jamal atau Qurtubi, tafsir 4 jilid atau 10 jilid. Anak mah tetep di luhur. Aya we tafsir buku anak dibaca. Sok nyerup cipanu. Gusti, adik abdi kapagian moal cara kitu. Hebat dakwahnya luar biasa. Namrud geus nando pesta. Kus pesta kemenangan Ibrahim kalah, tara jauh nih teh datang. Namrud. Mana hidup Ibrahim. Kira-kira gitu bahasa anak we. Ya anak Ibrahim. Tentunya di tangan apa? Tangan perang. Perang Ibrahim. Jadi mana pasukan mana? Ayat siap. Tinggal tentara Namrud sudah siap dengan senjatanya yang lengkap. Nabi Ibrahim bingung, tentara mana orang jempol. Naon eta ge? Suara sumut anak. Kayak kamu bodoh ngadramakeun datangnya pasukan langit
ciptaan Allah sengaja, bukan nyamuk biasa. Yang saya jadi terenyuh, yang saya jadi kesentuh sama dengan perang Badar tadi, ada di antara pasukan nyamuk itu yang paling tua, maaf jangan tersinggung, matanya tinggal sebelah, tersepuh, mirip kampung. Harus kita ngapung. Saya cari siapa lagi, ditanya ku tentara muda aja, wah, kuat lagi. Wah, tak lu perang, ngomong wah ge hayang gitu. Wah mah ngaliwat we. Naon we kolot pagawean. Tahu masukan bedil nyawa? Mangap, mangap. Wah, ngobrol-ngobrol ya sambil terbang, Pak. Cina ieu mah ngaji teh irahan tamat, keun bae lah pemikiran tamat stres lah. Sana aya ngomong nu kieu ngomong ti masih maneh sebenarnya. Cek saha teh? Cek nyamuk tua. Wah, ngobrol-ngobrol nih sambil terbang gasak. Barangkali punya keinginan dalam perang ini, punya target. Komo wah juga punya target. Apa? Uang mah jangan dikasih tentara yang kuat. Uang mah minta itu aja, si Numrudnya bagian kuat. Tuh ini. Jadi pasukan yang paling lemah kalau pejuang pemberani, taranya petugas lemit. Bagaimana pasukan yang banyak, tentara Numrud kesiap, one by one, satu lawan satu. Satu nyamuk, cek. Maka racunnya masuk. Yes, balik. Balik. Ini si jago tua lain cara. Cek dihadaikan hati Numrud. Diherikan geus liur. Hebat jago tua. Masuk ke hidungnya. Kau kebuka nubruk-nubrukan karena tembok. Si jago tua pada diri cantik berbiji. Beres. Kembali ke pasukan. Pasukan muda bertanya, wah beres. Tuh, yang nyari nungkit, mun perang jeung kafir teh aya nungkit. Aduh. Yang nyocor jenderal mah ieu. Kagok jeung pasukan leutik. Apa masih ada kejadian cerita lain yang seperti itu? Abdullah bin Mas'ud dalam pasukan Badar, kalau mau pakai bahasa kasar, Abdullah bin Mas'ud itu si cebol. Tinggi badannya sama dengan orang lain berdiri, duduk. Orang lain duduk maka dia sama dengan berdiri. Jadi tingginya kira-kira cuma berapa? 70 cm kalau duduk. Ukur 80 cm. Sakit. Jeung kaki dan segala macam. Tapi hebatnya setiap perang tidak mau ketinggalan. Termasuk perang Badar. Kira-kira boleh kamu ditanya pakai bahasa orang ngomong kieu. Ngilu moal. Mana kita Gusti perang? Oh, itu benar gitu. Batur bawa pedang disorengnya dipanggul. Ketemu di sorenya bisa. Teh itu teh hindor sama. Balik biasa. Dalam rangka mempengaruhi hadirin. Matak jauh masa persembunyinya di kurang. Eta ngomong sok hadir burung bodoh. Sambil lempang dengan gini, kira perang ditanya, enak? Bukan target. Apa kamu punya target, Mas Un?
mana? Mangga orang untuk membangun masjid, siapa yang 1 juta kilo nyempot 500.000 cicinya, 100.000 ke bawah, barahat 25. Mungkin salah kita di antawisna dia hadirin. Lain anak buah nyamuk sepuh, lain anak buah Abdullah bin Mas'ud. Apakah Abdullah bin Mas'ud kalau musim perang bisa ke Medan Tengah? Enggak, Pak, sulit, Pak, keinjek. Tapi para laki persiapan gitu gini. Senjata masakan, sibuk aja. Tapi tetap nahan teh, Abu Jahal bagian naik. Diijabah oleh Allah. Sampai sekarang mohon Bapak yang tahu, saya beritahu. Saya belum baca di tafsir-tafsir sebenarnya siapa yang menyambarkan pedang kepada Abu Jahal. Ada yang tahu? Saya tidak tahu, saya bertanya. Saya tidak tahu. Jadi memang kok Allah digaibkan. Kena ngakubrak kita kudaknya ngalehet barang lagi cabut ku malak Jibril malak Ijril malaikat dari hiji malak itu orang ku malak Ijril cek Allah Ijril tong makan jangan dulu dicabut ada yang mau tinggi itu tinggi itu udah mungkin aja gitu juga udah bikin yang baik kemana tuh jauh-jauh. Wah, terus gue naik ke batu, gue nggak kebagian pak. Target gue makan. Ketika dia lari sana sini, ayah Abu Jahal dan gitu. Dikium udah hesek. Gitu, malu tukang drama, sutradara saya mau sutradara. Di bawah hulu, tinggi kita bisa tinggi matakan. Dikabul wae orang yang punya cita-cita besar dalam menegakkan agama. Cita-citanya diikuti dengan bukti nyata. Walaupun pekerjaannya kecil, tapi nyata, lain ngomong hukul. Pasti diijabah Allah. Saya orang bodoh, saya orang miskin, anak tukang kuli bangunan, boga cita-cita, yang jadi pesantren, yang lu menegakkan agama, tanpa harus berbenturan dengan pihak-pihak lain. Gini tika poieu lumayan dikubur, walaupun belum sukses. Ya, kudu dibuktikan ku. Pembuktian ulah ngomong bungkul. Aduh, minyak gue capek rantinya. Naon ayeuna? Inna ma'arurka alaikal warid litakun bihi walida sudah, wikor sudah, auroda alaikal warid yuhrija sudah, al-anwar sudah, an-nur jundu, itu tidak jundu tadi itu ngomong itu. Cahaya adalah tentara kolbu. Kama an-nadul mata jundun nafsi. Kegelapan adalah cahaya, adalah tentara nafsu. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, di luar gelap apa enggak? Gelap? Cahaya bukan? Nggak apa-apa, karena belum paham betul kepada hikam dan kitab-kitab dalam, maka gelap itu dianggap gelap, bukan cahaya. Sebenarnya yang disebutkan nur Allah bukan cahaya ini. Kegelapan pun termasuk cahaya. Ke atas Allahu nurus samawati nyebrot salirana. Cahaya apa itu ke bumi itu terus, ke bumi, ke semua planet. Kenapa ya Allah tidak Engkau masukkan saja cahaya hidayahmu kepada kolbu orang-orang kafir dalam 1 detik Islam semua? Kenapa ya Allah cahayamu yang
dalam hati orang mukmin dalam satu detik soleh semua. Kenapa ya Allah? Lihat dalam Quran, dia saja diku. Kalau Allah mau dalam sedetik kabeh Islam. Kalau Allah mau dalam sedetik bisa kabeh soleh kabeh. Surat Alif Lam Mim As-Sajdah. Jangan, tetap halal. Ada yang ingat suratnya? Nyata ada lain hafid Quran. Ya, carikan. Alif Lam Mim As-Sajdah ada kalimat, kalau Allah berkehendak, maka Allah memberikan petunjuk. Dalam satu detik Islam semua yang kafir, soleh kafir. Kenapa ya Allah? Tidak engkau lakukan seperti itu? Kalau